Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pagi ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis zikir. Semoga duduknya ibu-ibu semua di tempat ini Allah muliakan, Allah berikan rahmat kepada kita semua, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah berikan pahala ganjaran yang terbaik dari setiap langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu. Bicara mengenai majelis ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan menuju perjalanan bertolabul ilmi, menuntut ilmu, belajar, mengkaji ilmu-ilmu Allah, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Masya Allah, tabarakar rahman. Jadi jangan pernah kita menganggap sepele enteng majelis ilmu punya. Hadirna ibu-ibu di tempat ini, Masya Allah, ini akan memudahkan jalan langkah kita kelak ke dalam surganya Allah. Baik, salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Darah ramang ibu-ibu, alhamdulillah sehat walafiat. Sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh Ibu Ketua di WAG, uninga WAG, WhatsApp group. Nah, WAG teh WhatsApp group. Hari ini Rebo keberapa sekarang ya? Rebo katilu, bahasan Smart Tahsin, cara cerdas membaguskan bacaan Al-Quran. Ibu-ibu sudah bawa bukunya? Semua sudah bawa? Yang belum bawa ataupun yang mungkin tidak terbawa, boleh nanti bisa bersama-sama dulu ya. Masih ingat gak kita sudah membahas tentang apa? Terakhir bahasan di buku Smart Tahsin ini apa? Vokal. Jadi kita sudah menjelaskan mengenai latihan pengucapan vokal. Itu ada di halaman 19. Vokal pendek kita udah selesai ya Bu ya. Masih ingat ibu-ibu rumus vokal pendek apa? 3M. 3M. Mangap, membleh, monyong. Mangap kalau harokat dari huruf atau kata atau kalimat ayat yang kita baca, dia berharokat apa? Fathah. Jadi kalau fathah, maka rumusnya adalah mangap. Bagaimana cara membaca ataupun cara kita mengetahui rumus mangap itu? Ya dilihat dari tandanya. Kalau tandanya fathah pasti dia harus mangap. Cara membacanya adalah buka mulutnya dengan sempurna. Ya, a, ba, ta, sa, jelas ya. Ka, ta. Kemudian misal kita baca di ta'awud isti'adzah itu diawali dengan mangap. A, a'udzu, a dulu kan? Nah, maka buka mulut kita dengan sempurna. Jangan dibaca beda suara ya. A'udzu, bukan tapi a. Jelas. Jadi vokalnya mesti jelas. Yang kedua adalah tanda kasroh. Cara membacanya, turunkan bibir bagian bawah. Rumusnya adalah membleh. Jadi kalau membleh, kalau ibu pengen tahu bacaan dibaca membleh, lihat saja harokatnya. Kalau harokat huruf itu adalah kasroh, pasti dibacanya membleh. Turunkan bibir bagian bawah. I, a'udzu bi. Nah, udah mulai itu. A'udzu billahi. Tidak dibaca be.
Tidak dibaca be, bukan be. Sering kali kita mendengar kemudian suaranya menjadi be. Harusnya bi jadi be, bukan be, harusnya tetap bi. A'udzu bi, gitu ya. Bi, a'udzu bi. Bismi, tidak besme. Besme, bukan besme, tapi bismi. Bismillahi, tuh ya, bukan bismillah, tapi bismillahi. Dan yang ketiga kita sudah jelaskan juga, tanda dhammah cara membacanya adalah kumpulkan kedua bibir. Rumusnya adalah monyong. Wah, cocok pisan apalagi di akhir bulan ya, selalu monyong. Jadi rumusnya adalah monyong. Kumpulkan kedua bibir kita ketika kita menemukan huruf yang berharokat dhammah. Contohnya naon? Ya, nggak jauh-jauh lah dari isti'adzah tadi. A'udzu. Tuh. Udzu itu sudah jelas, monyong. A-nya dia mangap, U-nya dia monyong, zu-nya juga monyong. A'udzu. A'udzu, tidak a'udzu, bukan a'udzu. Ya, suara yang terdengar tidak tetapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas. Ya. Jadi 3 rumus ini menjadi dasar kita dalam belajar Al-Qur'an. Mangap, membleh dan monyong. Tapi sayangnya ibu-ibu, coba lihat di halaman 20. Halaman 20. Tak sedikit di antara kita ketika membaca di halaman 20, huruf-huruf yang saya tulis di halaman 20 di bagian atas tuh ya. Itu kalau dikasih harokat fathah semua, seringkali pengucapannya menjadi monyong. Padahal ingat kalau fathah rumusnya harus mangap fathahnya. Buka mulut dengan sempurna. Tapi kenapa seringkali ya kita mendengar orang mengucapkan, menyebutkan vokal fathah tapi dibacanya menjadi membleh. Padahal kalau tanda fathah dia rumusnya harus mangap. Maka pengucapan kha, sa, da, gha, ta, qa, dha, ra tidak boleh dibaca monyong. Jadi jangan dibaca khu, so, do, go, to, ko, zo, ro. Kurang tepat. Harusnya gimana Ustadz? Ya harusnya mangap saja. Kha, sa, da, gha, ta, qa, dha, ra. Bisa? Coba. Saya sekali, ibu-ibu sekali ya. Kha, sa, da, gha, ta, qa, dha, ra. Oke, sepakat ya? Jangan monyong, jangan monyong. Ho, so, do, go, to, ko, do, ro, nggak boleh. Ya. Nah, jadi nanti kalau baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi, ghairil, jangan dibaca ghairil, melainkan ghairil maghdubi. Dubinya mah jelas monyong karena du-nya do-nya berharokat dhammah. Ya, itu sudah dipaparkan, sudah dijelaskan. Ada yang tidak hadir waktu pertemuan sebelumnya? Sudah. Yang tidak hadir bisa dilihat videonya. Ku abdi ngahaja direkam supados anu teu hadir karena ini bahasan khususon gitu ya. Bisa lihat nanti di YouTube-nya UD channel nya. Dipasihan deui linkna, pilih hilap deui, dibuka deui anu bahasan sebelumnya sudah dipaparkan, dijelaskan. Dan hari ini saya rekam lagi supados pilih aya anu teu hadir oge. Sepertinya ada beberapa yang tidak hadir. Dilihat dari absen WhatsApp ya, ada beberapa yang berhalangan. Mudah-mudahan meskipun berhalangan tidak patah semangat untuk tetap tholabul ilmi. Kumaha carana? Yaitu nonton videonya biar tidak ketinggalan pas begitu nanti gabung lagi. Apalagi kan ini kajian Smart Tahsinnya sebulan sekali ya. Kita tiap rebo itu selalu beda-beda bahasan. Rebo pertama, rebo kedua, rebo ketiga, rebo keempat. Maka karena memang materinya sebulan sekali, khawatir kemudian kita lupa. Yang hadir juga belum tentu kemudian
ingat lagi dengan materi yang sudah kita sampaikan sebulan yang lalu. Maka saya jelaskan sekilas, apalagi di usia-usia yang sudah rawan seperti ibu-ibu, rawan hilapna maksudnya. Nah, maka sebulan yang lalu kemudian diingatkan lagi di materi hari ini meskipun hanya sekilas ya. Tetap kita ada materi tambahan bagi yang belum hadir nanti bisa setidaknya tadi sudah ada gambaran lah ya dengan materi vokal pendek. Tapi kalau ingin memperjelas dan memperdalam lagi bisa dilihat di video sebelumnya ya. Sekarang kita akan supaya memantapkan coba yang mangap membleh monyong terakhir nih karena ada hurufnya yang sudah tertera di buku ya. Kita akan ucapkan bersama-sama ya. Fathah, kasroh, domah. Rumus mangap, rumus membleh dan rumus monyong ya. Saya sekali, ibu sekali ya. Kha, so, do, go, to, ko, zo, ro. Itu semua mangap ya. Sekarang rumus membleh, harokatnya kasroh. Khi, si, li, ri, ti, ki, li, ri. Sekarang yang rumus monyong, tandanya adalah dhammah. Khu, su, du, gu, tu, ku, lu, ru. Sip. Yang paling mudah mungkin ibu-ibu monyong ya. Betul tidak? Ya. Walau semuanya mudah insya Allah. Ya. Baik, saudara-saudara, nanti kita akan praktek di Al-Quran ya. Sebelum praktek di Al-Quran, kita masuk dulu ke pelajaran kedua, yakni vokal panjang. Kalau tadi vokal pendek, rumus mangap membleh monyong, sekarang kita masuk pada vokal panjang, rumusnya ayun suara. Ingat, kalau rumus vokal panjang adalah rumusnya ayun suara. Tidak tiba-tiba ayun suara, rumus vokal panjang juga harus tahu secara rincinya. Kalau ibu-ibu lihat halaman 20, lihat tandanya tuh. Tandanya fathah bertemu dengan alif. Jadi vokal panjang itu ibu, kalau fathah bertemu dengan alif, satu, dua, apa dua itu? Kasroh bertemu dengan ya mati. Tanda ketiga dari vokal panjang adalah dhammah bertemu dengan waw mati. Saya ulang ya. Tanda panjang itu satu, fathah bertemu dengan alif. Dua, tanda panjang itu adalah kasroh bertemu dengan ya mati. Dan yang ketiga, tanda vokal panjang itu adalah dhammah bertemu dengan waw mati. Di bawahnya ada garis lagi bu. Tanda panjang, vokal tanda panjang juga bisa dengan fathah berdiri. Kelihatan ibu fathah berdiri? Dua, kasroh berdiri juga ya. Ketiga, dhammahnya terbalik. Nah, kalau di mushaf cetakan Indonesia, fathah berdiri, dia ada pendampingnya tidak? Fathah berdiri ada pendampingnya tidak? Tidak ada. Yang ada pendampingnya adalah fathah yang lawan dari berdiri naon eta Bu? Nu kieu. Terbaring naon eta teh? Ya, yang terbaring, kalau fathahnya terbaring, maka dia mesti ada pendamping, mesti ada rekan. Kedah aya rerencanganana, naon rerencanganna pami fathahnya terbaring? Alif. Terus kasroh berdiri ada pendampingnya tidak? Kasroh berdiri tidak ada pendampingnya. Anu ya pendamping mah kasroh anu ngagoler. Ya, kasroh anu ngagoler, kasroh yang terbaring, dia mesti ada pendamping. Pendampingnya apa? Ya mati. Nukatilu ku abdi ditaros. Dhammah terbalik dia ada pendampingnya enggak setelah dhammah terbalik itu? Tidak adanya. Dhammah seperti angka 6. Yang terbalik itu dia nggak ada pendampingnya. Yang ada pendampingnya dhammahnya yang tidak terbalik.
domahna sapertos angka 8. Kalau domahnya seperti angka 9, maka dia masih ada pendamping. Pendampingnya naon? Waw mati. Paham? Lihat di halaman 20. Lalaunan pelan-pelan, karena ini materi adalah materi yang sering kita temukan, Bu. Tanda bacaan panjang mahnya. Panjang leres tuh. Ibu lagi tadarus, kadangkala kan kita suka melupakan atau mungkin belum tahu ya pas tujuh tadarus teh. Misalkan kita tadarus surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita laras atau napi lepat. Betul atau salah? Ah, kenapa Ibu tiba-tiba tahu dan bisa menyalahkan? Ya, karena saya baca ternyata yang seharusnya ada tanda bacaan panjang, kemudian saya labrak jadi para rondok. Qul a'udzu birabbin nas. Ketika saya baca Qul a'udzu birabbin nas, Ibu langsung tiba-tiba menyalahkan. Oh, berarti Ibu faham bahwasannya di surat An-Nas ayat pertama a'u-nya harus panjang. A'udzu, zu-nya pendek, u-nya panjang. Nas dia mesti panjang. Maka bacaan yang tepat bukan Qul a'udzu birabbin nas. Yang tepat adalah Qul a'udzu birabbin nas. Gitu ya. Itu contoh sekilas materi bahasan tanda panjang yang di dalam Al-Quran seueur tanda bisa kedik tanda panjang. Seueur pisan, Bu. Dan rata-rata saudara-saudara, kesalahan pembaca Al-Quran yang sering saya temukan itu kesalahan numpang seueur nanti di kesalahan tanda panjangnya eta nu pondok, nu kedahna di aos pondok, di aos panjang. Yang harusnya dibaca pendek dibaca panjang. Yang harusnya bacaan itu teh ya nggak pakai teh. Yang harusnya bacaan itu teh pakai teh deh. Ya jangan pakai teh, pakai susu aja ya. Yang harusnya bacaan itu dibaca panjang, dia kemudian bacanya pendek. Jadi senupaliron di urang tehnya banyak yang ketukar-tukar. Oh, saya husnudzon mungkin belum tahu, mungkin belum belajar. Atau kadang ada yang sudah pernah belajar tapi kurang praktek, kurang berlatih. Karena ibu-ibu rahimakumullah, belajar tahsinul Quran, belajar tajwid itu harus mau dites, harus mau berlatih. Saya sering sampaikan di kelas-kelas, Bu, pami hoyong diajar ngaos Quran, tajwid atau nabi tahsin, yang kemudian dari sejak awal Ustadz abi mah alim dites, lebih baik keluar duluan sebelum dikeluarkan. Jadi lebih baik mundur, jangan ikutan. Kenapa? Gak mau dites atau kumaha ustadzna uninga ya teh. Gimana ustadznya tahu kemampuan bacaan peserta atau yang belajar, tapi si yang belajarnya tidak mau dites. Ya, kedah dites. Makanya ketika dites teh harusnya bahagia, alhamdulillah. Jadi talaki kayaknya metode talaki, ketemu langsung, diperhatikan langsung sama guru. Oh kieu aosan nu leres teh. Dan kalau ibu-ibu ke Madinah, itu di Madinah maupun di Makkah tuh banyak tuh halako-halako, kumpulan-kumpulan sapertos kieu seperti gini nih ya. Seperti ini, Bu. Mereka bikin lingkaran, kumpul ya nggak banyak, sekitar 10 orang gitu ya. Mungkin paling banyak 15 sampai 20 orang kumpul ngapain? Eta teh store bacaan Al-Qur'an. Suratnya pun surat-surat pendek, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Dan itu kemudian diperbaiki langsung sama syekhnya. Orang manapun itu suka dipanggil, Haji. Ya, meskipun bahasa terbatas, tapi kita tahu dan kita kemudian punya rasa, Bu ya, ketika bacaan salah. Lantas ketika si syekhnya mengulangi,
Pas kita misalkan bacanya seperti tadi saya contohnya ya, qul a'udzu birabbin nas. Ketika syekhnya bilang qul a'udzu, lantas kita mengikuti meskipun bahasa kita, komunikasi kita terbatas, bahasa Arab dengan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, tapi ketika diperbaiki qul a'udzu, lantas kita mengikuti, mengulangi lagi, maka tidak sedikit jamaah khususnya orang Indonesia yang sedang umroh maupun hajian merasa terbantu dengan program perbaikan bacaan Al-Quran. Tah ibu-ibu mah bahasana kan enak mah tidak terbatasnya. Dasarnya sareng orang Arab, ya, sareng orang Turki nuju nyariosnya turunan kidul. Tah oleh karena itu sing sumanget harus sumanget belajar tahsin Quran, tajwid Quran, karena mohon maaf tidak sedikit yang kemudian belum pada fasih, belum pada bisa belajar Al-Quran, belum pada tartil ketika tadarus Al-Quran. Ustaz abi mah asa rauseun ngaos nyari rama, mohon pami ngaos nyari rama asa rauseun, asa pang benerna, asa pang alusna, asa pang saena, nuju nyali rama da teu aya anu merhatoskeun. Tapi pas begitu diperhatoskeun ku ustad, eta kalepatanana 90,9%, 99,9%. Maka di sini diperlukan adanya metode talaki. Saya juga tidak merasa kemudian sudah hebat, sudah bagus ya. Setiap ada kesempatan di Madinah khususnya ada pertemuan itu Bu, ada halakoh, ngiringan weh. Ya, ngiringan, store, kemudian kalau si syekhnya diem lantas dia senyum-senyum, oh berarti bacaan kita bagus ya. Bedalah respon kalau si syekhnya kemudian menilai bacaan kita bagus, beda responnya dengan bacaan yang belum bagus, bukan tidak bagus ya. Kalau belum bagus tapi kita tidak dibiarkan, tapi kita kemudian diperbaiki. Kembali ke buku ya, tidak ada laptop di sini ya. Baik, saudara-saudara, jadi ibu-ibu tandanya harus diingat dulu. Kira-kira paham nggak tandanya? Ya, jadi tanda vokal panjang teh nu kahiji naon, Bu? Fathah bertemu dengan alif. Duka dua, kasroh bertemu dengan ya mati. Tanda vokal yang ketiga, dhammah bertemu dengan waw mati. Ibu kantun tinggal kana buku ya. Jadi ibu-ibu tinggal lihat ke buku, kemana sih? Pilih kalau ada yang kurang jeli melihatnya boleh sambil ditunjukinnya bunya. Ibu-ibu ingat anu kieu Bu, nu aya yang ada ininya ya, yang ada apa sih tabelnya. Bili abdi ti tadi nyarios mana sih patah ketemu alif teh? Iya ya. Nah, ini ya yang ada tabelnya ya. Ya. Yang ada tabelnya ya. Jadi yang ada tulisan tanda di handapna fathah bertemu alif, kasroh ketemu ya mati, ketiga dhammah bertemu dengan wawu mati. Atau tanda vokal panjang teh yang bawahnya apa? Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammahnya terbalik. Coba saya mau tes kemampuan ibu-ibu semua ya. Boleh ditutup bukunya, Say? Ya, Say. Say teh naon, Bu? Saiton. Saiton ya. Siap, tutup dulu bukunya semua. Saya tanya ke ibu-ibu, ada 3 tanda vokal panjang. Yang pertama, fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, kasroh bertemu ya mati. Tong ya paeh teh ibunya ya mati. Yang ketiga tanda vokal panjang, dhammah bertemu dengan wawu mati. Gampil dhammah mah kan gitu saperti angka 8 kayak angka 9, ketemunya seperti angka 9 lagi tapi langkung agung. Ari dhammah mah alif di luhur, ari wawu mah agung nya. Jadi kalau dhammah pasti pasangannya wawu. Jangan berbeda pasangan ya. Harus sesuai pasangan. Jadi jangan fathah bertemu wawu. Entong kita benten deui bahasana.
fathah dia harus pasangannya dengan alif. Kasroh pasangannya harus dengan ya mati. Terakhir dhammah pasangannya harus dengan waw mati. Atau tanda vokal panjang itu selain itu apa? Fathah berdiri. Gampil kata dibalikin ya, fathah berdiri. Terus yang kedua kasroh berdiri. Pami aya kasroh berdiri berarti panjang. Terakhir dhammah terbalik seperti angka salapan. Dhammah nonggeng sahur kurang Bandung namanya PS nonggeng. Jadi kalau dhammah seperti angka 6, udah itu dibacanya paham? Oke, ila launan. Kenapa launan? Karena materi sekali lagi yang paling banyak kesalahan itu di tanda panjang. Kalau vokal kemarin kita sudah bahas, sekarang tanda panjang kita harus betul-betul paham ya. Coba dicoba ya. Nu cakat we nya tong lebih Ibu saha teh? Bu Nur. Ibu Nur, tanda vokal panjang teh apa saja Ibu Nur? Ayo Ibu Nur. Tanda panjang apa? Fathah. Satu. Fathah bertemu dengan fathah bertemu dengan alif. Ya. Dua, tanda vokal panjang. Kasroh bertemu dengan ya mati. Tiga. Iya, atau tanda vokal panjang teh fathah berdiri, tidak pakai fathah alif berdiri ya, tapi fathah berdiri. Dua, kasroh berdiri. Tiga, dhammah terbalik. Ya, Ibu Nur sepertinya grogi, mungkin karena ditanya langsung ya. Ruas pas nuju sasarangan mah lancar, ditinggal tehnya kata wisna, tapi pas langsung ditembak kata Bu nyombiannya gempur langsung pandaian pangandaran gitu ya. Ya, jangan gemper, santai, tenang ya, karena Ibu sudah ngaji dengan saya lama, anggap friend, teman ya. Jadi cara bacanya gimana Bu? Kalau sudah tahu tandanya, kumaha cara ngaosna? Panjangkan suara, lihat lagi buku, boleh dibuka. Buka lagi bukunya halaman 20. Kalau ibu-ibu semua, saudara-saudara sudah tahu tandanya, maka cara membacanya adalah panjangkan suara vokal selama 2 ketukan dalam kurung 2 harokat, tidak kurang dan tidak lebih. Gampang. Jadi cara bacanya kalau ibu sudah tahu tanda-tanda yang tadi, caranya panjangkan suara vokal. Berapa lama? Ada aturannya ya, 2 harokat aja atau 2 ketukan. Ya, 2 harokat, 2 ketukan. Tidak kurang, tidak lebih. Ya. Oke, paham Bu? Rumusnya apa rumusnya? Ayun suara. Rumusnya adalah ayun suara. Paham Ibu? Jadi kalau tanda fathah bertemu alif, kasroh ketemu ya mati, dhammah ketemu waw mati, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik, cara membacanya adalah panjangkan suara selama 2 harokat atau 2 ketukan, tidak kurang tidak lebih. Biar pas 2 harokat, maka rumusnya, jurusnya adalah ayun suara. Ayun suara. Nah, kita coba praktek, tutup bukunya, praktek buka Al-Quran. Qurannya di bawah. Ini kalau smart tahsin itu harus otomatis dengan latihan Al-Quran. Paminu teka candak tina handphone nya. Handphonenya boleh dibuka. Meskipun saya latihannya di surat-surat yang pendek, tapi sebaiknya dilihat tulisannya ya, dilihat tulisannya ya. Baik, nanti kedepannya kalau belajar tahsin otomatis etama kedah nyandak Al-Quran margi tina buku seratanana aralit hiji kadua supados ibu-ibu tos terbiasa latihan langsung dina mushaf Al-Qurannya. Nah, ibu-ibu coba ditinggal meskipun suratnya ibu Ustaz tos apa terkadang ninggal HP, terkadang ninggal Quran, katalar, tapi kita harus tahu dan harus menunjukkan ciri-ciri tanda-tanda tadinya.
Oke. Jangan jauh-jauh lahnya surat Al-Fatihah saja. Surat yang sering kali kita baca. Sehari ibu baca berapa kali Al-Fatihah? Sadinten. Seberapa kali ngawas Al-Fatihah? Minimal 17. Belum sholat sunnah. Ya. Oke, jadi kita pasti akan sering menemukan Al-Fatihah. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah surat Al-Fatihah yang sudah kita baca selama ini 17 kali? Tacan ibu mada Yuswana ge parantos senior unggulnya entah berapa ribu juta kali, mungkin miliar kali baca Al-Fatihah dari sejak dulu masih kecil sampai sekarang. Maka Al-Fatihah itu boa-boa hapunten selama saya baca Al-Fatihah ternyata baru ketahuan ya kesalahan, kekeliruan ketika diperbaiki. Ya Al-Fatihah. Ibu kalau isti'adzah kebayang tulisannya ta'awud? Ya. Kalau tidak terbayang nggak apa-apa, minimal mah bukan minimal, hanya kita sering melihat, kita sering mendengar isti'adzah, ta'awud. Nanti mungkin satu waktu kita tuliskan. Tapi ibu-ibu pasti sudah sering melihat kata kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat tuh ada di Al-Fatihah ya. Baik, yang saya akan bahas tandanya langsung masuk ke ayat 1 aja ya di Al-Fatihah. Tapi saya akan mengawali dengan isti'adzah dulu ya. A'udzu, U-nya panjang pendek. Nah, kenapa U-nya dibaca panjang? Tandanya apa? Tandanya dhammah ketemu wawu mati. Tinu naon eta tinu ain nya. Coba bayangkan, pura-pura kebayang ya. Sekilas saja. Nanti kita lebih perdalam, lebih tajam lagi di Al-Qur'annya langsung, maksudnya di tulisannya yang biar ibu-ibu kebayang ya tulisannya ya. A'udzu, semua sepakat U-nya panjang, A-nya pendek. Tidak a'udzu, tapi a'udzu. Sepakat yang panjangnya di U ya. Adapun zu dia dibaca pendek karena tidak ada tanda panjang. Ya, sepakat ya. A'udzu. Pendek tuh zu-nya ya. Jadi tidak dibaca a'udzu. Enggak ya. Tapi a'udzu billahi. Mana yang dibaca panjang? La-nya. Sepakat. Alasannya apa, saudara? Fathah berdiri. Pintar ya. A'udzu billahi. Sepakat, tidak ada yang baca a'udzu billahi. Tapi a'udzu billahi. Hi-nya panjang pendek. Hi-nya dibaca pendek. Tidak ada ya setelah itu ya. Tidak ada ya mati, tidak ada kasrah berdiri. Kasrohnya terbaring ya. A'udzu billahi minasyaitani. Tani, to dibaca panjang pendek? Baca panjang. Alasannya apa? Kebayang fathah bertemu alif. To-nya itu fathah. Kemudian di depannya ada alif. Maka dibaca panjang. 2 harokat, tidak kurang tidak lebih ayun suara. A'udzu billahi minasyaitani. Ni-nya panjang pendek? Pendek nih. Ni-nya dibaca pendek. Bahkan ni-nya langsung masuk ke ro ya. Alif lam syamsiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim panjang pendek? Panjang. Alasannya kasroh bertemu ya mati. Oke, kalau itu nggak kebayang sama ibu, masuk ke Al-Fatihah ayat pertama. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah bunyinya apa, Bu? Bismillahnya. Coba lihat. Coba lihat tulisan bismillah. Bismillahi. Mana yang dibaca panjang? Alasannya la dibaca panjang kenapa? Fathah berdiri. Kumaha cara ngaos panjang teh? Panjangkan suara selama 2 harokat. Tidak kurang tidak lebih. Rumusnya adalah ayun suara. Bismillahi lahi. Ayun suara. Tidak kurang. Bismillahi. Kata kurang. Tidak boleh. Tidak boleh juga lebih berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh lebih dari 2. Allahu Akbar. Adanya nggak boleh ya, cukup dengan Bismillahi ya. Bismillahi ayun suara. Bismillahi
Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Cukup 2 harokat cukup di ayun. Bismillahi. Ya. Nah, berikutnya adalah Ar-Rahmani. Ma-nya panjang pendek. Alasannya dibaca panjang. Fathah berdiri. Bismillahirrahmani. Oh, berarti sudah 2 nih yang dibaca panjang. La dan ma. Panjangan suara selama 2 harokat. Rumusnya adalah ayun suara. Bismillahirrahmani. Nah, terakhir kemudian Ar-Rahim. Panjang pendek himnya? Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ujung, nanti akan dibahas ya, berapa lama mesti dibaca panjangnya. Tapi sekilas itu dibaca panjang juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk ke ayat 2. Lihat ayat 2. Yang mana yang dibaca panjang? Alhamdulillahi. Mana yang dibaca panjang? La. Du-nya panjang pendek? Pendek. Jadi jangan ada yang baca Alhamdulillahi. Kurang tepat. Harusnya Alhamdulillahi. Ya, dia ayunnya. Berikutnya yang dibaca panjang adalah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. A-nya panjang pendek? Alasannya? Fathah berdiri. Rumus cara bacanya bagaimana? Ayun suara. Rabbil Alamin. Gitu ya. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba ibu baca dari Bismillah dan Alhamdulillah. 2 ayat ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut ayat 3. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ini udah dibahas ya. Ma-nya dia dibaca panjang, himnya juga dibaca panjang. Khusus untuk ma dia dibaca panjang 2 harokat. Ar-Rahmanirrahim. Coba bareng-bareng. Ar-Rahmanirrahim. Nah, berikutnya ayat berapa? 4. Mana yang dibaca panjang ayat 4? Maliki. Kalau di An-Nas ma-nya panjang pendek? Di surat An-Nas pendek ya. Kalau di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ma-nya pendek kalau di An-Nas ayat kedua. Tapi kalau di Al-Fatihah ayat 4, ma-nya panjang. 2 harokat. Ayun suara. Maliki yaumiddin. Yuk bareng-bareng. Maliki yaumiddin. Ayun suara bu. Maliki yaumiddin. Yuk bareng. Maliki yaumiddin. Oke, berikutnya adalah Iyyaka. Mana yang dibaca panjang? Ya, alasannya apa ya dibaca panjang? Fathah. Nah, ini mah bukan fathah berdiri. Kalau ini mah fathah bertemu dengan alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka-nya dibaca pendek ya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang tepat. Harusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk baca bareng-bareng lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mana yang dibaca panjang? Ihdina. Na-nya memang kalau dipisah dibacanya panjang. Tapi karena di depannya ada alif lam, kemudian ada shad yang tasydid,
maka na yang ada alif, fathah ketemu alifnya, itu lantas mesti masuk langsung ke huruf shad. Ihdinas, langsung aja lebat Bu. Tong di luar wae mangga kalebat. Jadi jangan dibaca ihdinas sirata, melainkan na-nya langsung masuk ke shad. Meskipun di na itu ada tanda panjang. Kumargi di payunatos aya alif lam syamsiah, alif lam kemudian shad, maka langsung masuk ke shad. Ihdinas sirata, ro dia baru dibaca. Alasannya fathah bertemu alif. Ihdinas siratal mustaqim. Ra dibaca panjang 2 harokat, kim dibaca panjang. Coba bareng-bareng 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan dibaca ihdinas siratal mustaqim, siratal, tapi harusnya siratal mustaqim. Paham Ibu? Ayat berapa sekarang? Terakhir mana yang dibaca panjang? Siratal, panjang ya. Siratal, alasannya fathah bertemu dengan alif. Siratal ladzina, di dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Di. Oke, ada kasrah bertemu dengan ya mati. Siratal ladzina, berarti panjang ayun suara. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ayun suara. Du diawas panjangnya. Dhammah bertemu dengan waw mati. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti saya bahas dolin dibaca berapa harokatnya. Yang jelas ibu-ibu sekarang fokus aja di vokal pendek, vokal panjang yang 2 harokat. Ya, paham? Kita akan berlatih bareng-barang dari ta'awud sampai dengan waladdallin. Bersama-sama ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayun lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, demikianlah penjelasan mengenai vokal panjang yang ada di dalam Al-Quran. Ingat tandanya, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya mati, dhammah bertemu waw mati. Atau fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammahnya terbalik. Cara bacanya bagaimana Bu? Panjangkan suara vokal selama 2 harokat atau 2 ketukan, tidak kurang tidak lebih. Rumusnya adalah ayun suara. Baik, itu penjelasan pemaparan. Sekarang kita akan apa coba? Ini yang ditunggu-tunggu. Dites, hari bab dites masih na Ustad. Abdi mah ade. Aduh Ustad ya, nembe aya telepon ti murang kali. Mereka pangker heula, ya aya telepon ti murang kali. So nantinya ya insyaallah kita akan coba tes. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu?
10.52 ya, insya Allah Al-Fatihah mudah-mudahan cukup untuk mengetahui sejauh mana bacaan ibu-ibu semua. Tapi kalau di video saya tutup aja dulu ya video ya. Nanti kita akan tes per orang. Semoga cukup sampai dengan jam 5 sore ya.